Hari itu ada seorang anak namanya Onesimus. Dia itu narapidana, namanya Onesimus. Hari itu dia bebas. Tapi ketika hari dia bebas, dia nggak mau keluar penjara, dia mau tinggal. Loh, kan aneh. Semua orang mau minta cepat bebas, ini nggak mau. Sudah bebas nggak mau pulang. Lalu Paulus tulis surat kepada Filemon. Filemon itu orang kaya, dia orang terhormat. Nah, Filemon itu sahabat baiknya Paulus, donaturnya Paulus. Nah, mengapa, hubungan apa antara Paulus, Onesimus, dan Filemon? Sehingga waktu anak ini mau keluar penjara, dia nggak mau keluar. Sehingga Paulus bersurat kepada Filemon, dengarkan ini kisah yang luar biasa. Dan dunia sembuh lewat ini. Kisahnya adalah begini. Ternyata Onesimus ini mantan karyawannya Filemon. Cuma tidak tahu disebabkan apa, tapi akhirnya Filemon memasukkan Onesimus ke penjara. Ada satu kriminalitas yang dibuat, kita tidak tahu. Nah, begitu mau keluar, dia nggak mau. Karena Onesimus ini menemukan papa di penjara. Dan Paulus itu papanya. Ayo, saya akan bacakan begini ya. Saya akan baca mulai ayat yang ke 8. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepada kamu apa yang harus kau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Jadi Paulus itu tahu, Filemon itu hormat pada Paulus. Kalau dia minta, pasti akan dituruti. Nah, tapi dia nggak mau. Dia mau kesadaran Filemon sendiri. Dia mau minta apa? Minta supaya Onesimus diterima kembali. Itu maksudnya. Aku lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang telah bagaimana menjadi tua, lagi pula sekarang bagaimana? Di hotel mana? Bukan di hotel. Di mana? Dipenjarakan karena Kristus Yesus. Sudah tua di penjara lagi. Ya. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai siapa? Ayo, anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni siapa? Onesimus. Apa ini anak kandung? Tidak. Tapi mengapa Paulus mengakui anakku yang kudapatkan selagi aku dalam penjara? Ya karena memang dia diinjili di penjara. Onesimus lahirnya di penjara, maka itu anaknya Paulus di penjara. Dan tidak salah dia berkata begitu. Dahulu, lihat ini. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Nah ini dia. Dulu memang dia rusak, dia jahat, nggak tahu apa yang dibuat. Tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia disuruh apa? Kusuruh apa? Kembali kepadamu. Nah, ayo baca sama-sama di antara tanda kurung atau tanda garis itu. Waduh, ini mengakukan. Yaitu apa? Paulus berkata 1, 2, 3. Dia yaitu buah hatiku. Wih, ini kata-kata luar biasa. Ini nabi ini. Tapi dihargai begitu, buah hatiku. Begitu saya ulangi lagi. Sudah capek dunia memecat orang, ngusir orang karena gak cocok. Tapi Yesus tidak. Ingat itu. Dia buah hatiku. Saya lanjutkan. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Ingat, sudah tua. Orang tua di penjara. Bisa bayangkan kalau malam-malam dia mungkin perlu air panas, dia perlu apa? Oh, Onesimus jadi berkat besar. Sebagai gantimu, Filemon, kamu juga sering nengok aku di penjara. Jadi Paulusnya mau tahan. Onesimus juga gak mau keluar karena dia ketemu papanya di situ. Ayat 14. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan kau lakukan seolah-olah dengan paksa. Inilah kebaikan Paulus dengan Filemon. Jadi Filemon pasti nurut kalau diminta apa-apa, tapi Paulus gak mau, melainkan dengan sukacita. Sebab mungkin karena itulah Onesimus dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk berapa lama?
selama-lamanya. Ini kata-kata iman yang luar biasa. Jadi dia dipisahkan dari kamu, Filemon, supaya dia ketemu Yesus lewat aku di penjara. Nah sekarang dia boleh kamu terima selama-lamanya. Sebagai apa? Lihat ayat yang ke-16. Bukan lagi sebagai siapa? Hamba. Tadinya hamba, karyawan. Melainkan sebagai siapa? Aduh, ini luar biasa. Melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia. Nah inilah substitusi. Tahu kata substitusi? Pengganti. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah Onesimus, napi ini, mantan anak buahmu. Seperti siapa? Engkau menerima aku sendiri. Jadi Paulus jadi bemper dalam hidup. Aku yang mewakili dia. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Hebat sekali. Biar aku yang nanggung. Nah, nggak tahu apa kejahatan Onesimus sampai di penjara. Tapi di ayat ini kita bisa meraba. Mungkin dia mencuri di rumah Filemon. Dunia membutuhkan ini. Amin. Di sekitar kita begitu banyak. Aku Paulus menjaminnya dengan tanganku, dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kau katakan tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Wah, ini luar biasa. Maka itu kalau kita nginjil kepada dunia, tunjukkan papa. Orang itu tunjuk. Ayat terakhir, betul-betul terakhir. Lukas 15 ayat 1. Dan ini yang dibuat oleh Tuhan Yesus menjadi papa buat semua orang yang tertolak. Lukas 15 ayat 1. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Lukas 15 ayat 1. Ya? Oke. Tunggu. Lukas 15 ayat 1. 1, 2, 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Oke, kita tanya. Masih ingat pada zaman itu tokoh-tokoh agama, kelompok elit, imam-imam, ahli Taurat, orang Farisi, masih ingat? Sikap mereka kepada orang-orang yang biasanya datang kepada Yesus itu bagaimana? Pemungut cukai, orang berdosa, bukan cuma sinis. Lebih dari itu. Bagaimana sikap mereka? Enggak suka. Buat mereka para ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam, ini penjahat-penjahat, ngapain dikumpulin? Tapi aneh, saudara, justru mereka tidak takut datang kepada Yesus. Ingat tadi 3 gambaran papa. Yang pertama apa? Memberi apa tadi papa? Rasa aman. Mengapa orang-orang ini nggak aman kalau ketemu ahli Taurat, imam-imam, orang-orang Farisi, tapi justru merasa aman kalau ketemu Tuhan Yesus? Karena Yesus jadi papa buat mereka, dan dia menunjukkan papa itu ada dengan kamu. Maka itu gereja yang benar adalah yang mendengarkan. Harus preman-preman di sekitar gereja itu, pelacur-pelacur, penjahat-penjahat di sekitar gereja itu nggak takut datang. Kalau gereja yang datang tiap minggu cuma orang-orang Kristen saja, orang-orang yang baik saja, maka dia bukan gereja. Maka itu kalau kita hanya mengurus yang baik-baik saja, yang jelek-jelek kita buangi semuanya, kita bukan gereja dan kita belum punya hati Bapa. Dunia membutuhkan ini. Pelayanan yang berkenan menunjukkan Bapa. Ada banyak Onesimus di sekitar kita. Betul. Ayo kita ambil mereka. Kenalkan Papa. Percaya dunia akan pulih kalau kita lakukan ini. Dunia sembuh. Wah, itu luar biasa. Biarlah hati Papa nyata buat kehidupan kita, dan kita mewakili Papa menyatakan dia kepada dunia. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita menghampiri dia.